warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Elsie Meliansa, NIM 2011290044, kelas 3B, mata kuliah morfologi, dosen pengampu, Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis morfem. Jenis-jenis morfem. Morfem bisa diklasifikasikan menurut bentuknya, keutuhannya, dan maknanya, yaitu A. Jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya. Berdasarkan kebebasan atau keterikatannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangunan kalimat. Misalnya, saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar atau akar kata, meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat. Akar kata-kata dasar disebut juga dengan morfem dasar. Yang kedua, morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran. Misalnya, ber, meng, kan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat. Misalnya, berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Morfem terikat bisa berupa afiks, kritik, morfem unik, atau akar kata. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar, sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga morfem dasar terikat. Contoh morfem terikat yang berupa afiks, me, kan, an. Contoh morfem terikat yang berupa kritik, ku, mu, nya. Contoh morfem terikat yang berupa morfem dasar terikat, juang, temu, gurau. Contoh morfem terikat yang berupa morfem unik, petas, gulita, dan siur. Artinya, morfem-morfem tersebut hanya bisa berkombinasi dengan morfem tertentu, yaitu petas pada beras menjadi beras petas. Begitu juga dengan gelap gulita dan simpang siur. B. Jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Berdasarkan keutuhannya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem utuh dan morfem terbagi. Yang pertama, morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contoh, lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Yang kedua, morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Misalnya, morfem ke-an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Ke dan an pada ke-an adalah satu morfem meskipun terpisah. C. Jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, morfem dibedakan menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Yang pertama, morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya, morfem ikan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan mu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Morfem dui termasuk morfem terikat karena harus digabung dengan morfem lain, misalnya dui bahasa. Morfem dui juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dui mempunyai makna leksikal yaitu dua. Dan yang kedua, morfem tidak bermakna leksikal.
Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Contohnya, morfem bermakna leksikal bisa berupa afiks seperti me, di, ter, ber. Bisa pula berupa partikal seperti dari, ke, dan wah. Di morfem segmental dan morfem suprasegmental. Yang pertama, morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contoh morfem meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi me-ja atau m-e-j-a. Dan yang kedua, morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.